Hai semua, ketemu lagi di channel saya, Mia Ye. Apa kabar kalian? Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat, baik, dan bahagia. Hari ini saya mau cerita tentang budaya dan tradisi Tionghoa. Jadi teman-teman yang udah lama ngikutin channel saya mungkin masih ingat kalau di video yang lalu, udah cukup lama ya, kalau nggak salah setahun yang lalu, saya pernah cerita tentang asal mula teh yang memang berasal dari Tiongkok, kemudian diperkenalkan ke seluruh dunia termasuk ke Nusantara. Tapi sekarang saya nggak mau cerita lagi tentang asal mulanya karena udah pernah. Teman-teman silahkan scroll sendiri kalau penasaran dan kepengen tahu gitu. Sekarang saya mau cerita bahwa dalam tradisi Tionghoa, minum teh itu nggak cuman dalam keseharian atau dalam jamuan formal, tetapi juga ada dalam upacara pernikahan. Ini biasanya selalu ada dalam upacara pernikahan ala Tionghoa. Mungkin memang nggak semua orang Tionghoa yang menikah memakai tradisi ini, tapi kebanyakan sih masih pakai gitu ya. Nah, sekarang saya mau cerita tentang sejarahnya upacara minum teh itu. Bagaimana sih awalnya? Yuk kita ikutin terus ya. Seperti yang udah saya bilang tadi di awal, dalam budaya Tionghoa, salah satu ritual yang biasanya selalu ada dalam pernikahan ala Tionghoa adalah upacara minum teh. Dalam dialek Hokkien, upacara ini disebut sebagai teh pai. Teh itu memang teh gitu kan, teh dialek Hokkien diserap ke dalam bahasa Indonesia yang artinya juga sama, teh. Sementara pai adalah soja, salam ala tradisional Tionghoa. Kalau dalam bahasa Mandarin disebut sebagai qingcha. Qingcha ini secara harfiah artinya menyajikan teh. Jadi maksudnya upacara ini adalah memberikan teh kepada orang tua dan termasuk kepada mereka yang dituakan. Lalu setelah itu pengantin memberikan soja, menghormati orang tua dengan cara bersoja itu. Dan biasanya sudah itu orang tua atau orang yang dikasih minum teh itu memberikan angpau atau kado-kado lain, misalnya seperti perhiasan atau apalah gitu ya, tergantung kebiasaan di keluarga masing-masing. Kata teh pai ini juga sering dicampur-campur dengan istilah Inggris, jadi tea pie bacanya gitu. Ya tea ya teh juga gitu kan, artinya ya sebenarnya sama aja, cuman kalau saya bilangnya kalau emang aslinya teh pai, ya kenapa harus jadi tea pai, jadi Chinese, China English gitu. Teh pai bukan sekedar tradisi yang diwariskan turun-temurun dari zaman nenek moyang sampai ke anak cucu mereka, tapi upacara ini memiliki sejarahnya sendiri. Dalam catatan sejarah Tiongkok, tradisi minum teh sudah ada sejak masa dinasti Tang, dinasti yang berkuasa sejak tahun 618 sampai 907 Masehi. Saat itu, Putri Wencheng menikah dengan Songsan Gampo, Kaisar Tibet, dan teh ada dalam daftar maharnya. Lalu pada masa dinasti Song, dinasti yang berkuasa sejak tahun 960 sampai 1279 Masehi, teh menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam acara pernikahan. Selain sebagai acara seremonial, teh juga disajikan kepada para tamu undangan yang datang. Upacara minum teh dalam pernikahan dilanjutkan di masa dinasti Yuan, dinasti yang berkuasa sejak tahun 1271 sampai 1368 Masehi, lalu lanjut lagi ke masa dinasti Ming yang berkuasa sejak tahun 1368 sampai 1644, dan terakhir dinasti Qing, dinasti yang berkuasa sejak tahun 1644 sampai 1912. Ini dinasti terakhir di Tiongkok. Sejak tahun 1990 di Tiongkok, upacara pernikahan sudah menjadi modern. Jadi kebanyakan mereka sudah tidak mengadopsi budaya tradisional lagi, tetapi
cenderung ke budaya barat yang lebih populer. Namun demikian, upacara minum teh tetap ada. Jadi nggak dihilangkan karena merasa sudah kolot gitu ya, udah kuno. Nggak, upacara minum teh yang memang diturunkan oleh nenek moyang mereka dari awal masih tetap dilestarikan. Kenapa? Karena ini bukan sekedar upacara seremonial ya, tapi ini tanda penghormatan dari orang muda, dari pengantin kepada orang tua mereka, dan termasuk para orang tua lain dari keluarga kedua belah pihak yang ikut disajikan teh itu, untuk meminta doa dan restu mereka memasuki gerbang pernikahan. Sampai hari ini upacara minum teh masih tetap dilestarikan oleh orang-orang Tionghoa di belahan bumi manapun yang masih tetap menjalankan tradisi dan budaya nenek moyang mereka, termasuk di orang-orang Tionghoa di Indonesia gitu. Video yang sangat singkat hari ini tentang budaya dan tradisi dari Tiongkok yang masih dijalankan oleh generasi keturunannya. Semoga bermanfaat bagi teman-teman penyuka sejarah dan budaya yang berasal dari negeri tersebut. Kalau begitu, saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini dan yang sudah mendukung channel ini. Sampai ketemu lagi di video-video yang lainnya. Salam.